Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Pribada dari 12 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nomor lari jarak pendek. Nomor lari jarak pendek yang diperlombakan di level internasional ada dua kategori, yaitu lapangan terbuka outdoor dan lapangan tertutup indoor. Untuk kategori lapangan terbuka outdoor meliputi nomor lari pendek yang diperlombakan adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sementara itu untuk lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup atau indoor adalah 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sarana dan prasarana perlombaan lari jarak pendek. Dalam sebuah perlombaan lari jarak pendek dibutuhkan peralatan atau sarana dan prasarana. Berikut adalah sarana dan prasarana lomba lari jarak pendek. Yang pertama, lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan pada jalur khusus yang disebut dengan lintasan. Jumlah lintasan yang standar berjumlah 8 lintasan dengan lebar masing-masing 1,22 meter. Garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjuk dengan sebuah garis lebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Yang kedua, start block. Teknik start dalam lari jarak pendek adalah start jongkok atau crouching start. Peralatan yang digunakan disebut start block. Start block adalah pijakan start dari atlet ketika akan melakukan start jongkok atau start block. Terbuat dari besi dan bisa diatur posisinya. Yang ketiga, pistol start. Aba-aba yang digunakan dalam start lari jarak pendek bersedia siap atau iya, atau bisa diganti dengan suara pistol. Yang keempat, tiang finish. Tiang finish yang digunakan dalam lari jarak pendek berjumlah 2 buah dengan tinggi 1,37 meter, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Yang kelima, kursi finish. Kursi finish digunakan sebagai tempat duduk timer atau pencatat waktu. Yang keenam, stopwatch. Stopwatch yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek berjumlah 24 buah. Untuk pelari dengan setiap satu pelari menggunakan 3 buah stopwatch. Yang ketujuh, kamera. Kamera yang digunakan untuk merekam atlet ketika memasuki garis finish. Terus selanjutnya ada peralatan lomba lari jarak pendek bagi atlet. Peralatan perlombaan merupakan hal yang sangat penting bagi atlet atau pelari. Oleh karena itu, peralatan lomba harus disiapkan secara tepat sebelum mengikuti lomba lari jarak pendek. Peralatan lari jarak pendek bagi pelari adalah sebagai berikut. Sepatu. Sepatu spike adalah istilah untuk sepatu khusus yang banyak digunakan oleh sprinter pada lari jarak pendek dengan lintasan tartan maupun gravel. Jika perlombaan digelar di lintasan tartan atau gravel, sepatu jenis ini sangat cocok digunakan. Namun jika lomba dilangsungkan di lintasan aspal, sebaiknya menggunakan sepatu jenis lain. Yang kedua, ada pakaian lari. Dalam lomba lari termasuk jarak pendek, seorang pelari biasanya mengenakan pakaian khusus lari. Setiap pelari memiliki karakteristik pakaian berbeda. Ada yang memakai baju singlet, baju ketat, celana pendek ketat, dan celana pendek biasa. Selanjutnya ada teknik dalam lari jarak pendek. Teknik lari jarak pendek awalan atau start. Teknik awal bisa disebut juga dengan teknik start, yaitu suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari yang bertujuan untuk mengoptimalkan pola lari cepat berdasarkan jenis dan fungsinya. Start dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Start jongkok digunakan untuk lari jarak pendek. Untuk start jongkok sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Teknik lari jarak pendek saat berlari.
Dalam lari jarak pendek, terdapat dua tahap untuk menghasilkan teknik lari cepat, yaitu fase topang dan fase melayang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang sendiri terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun teknik fase topang, yang pertama adalah mendarat pada tolak kaki, terus menutup kaki topang. Bengkok harus minimal saat amortisasi kaki ayun, dipercepat pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Selanjutnya, paha kaki ayun naik dengan cepat ke posisi horizontal. Sementara itu, fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun teknik fase layang, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas untuk meneruskan dorongan dan menambah panjang langkah. Selanjutnya, lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan. Ayunan lengan aktif namun rileks. Kaki topang bergerak ke belakang untuk memperkecil gerak menghambat pada saat menyentuh tanah. C. Selanjutnya, teknik lari jarak pendek memasuki garis finish. Dalam lari pendek, teknik memasuki garis finish merupakan salah satu hal yang sangat menentukan untuk menjadi juara. Pada kejuaraan nasional maupun internasional, kemenangan lari ditentukan dengan selisih waktu super 100 atau per 1000 detik di antara para pelari yang memasuki finish. Teknik memasuki garis finish untuk lari jarak pendek dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu lari lurus tanpa mengubah sikap. Yang kedua, dada dicondongkan ke depan dengan kedua tangan diangkat ke belakang. Karena ini di Amerika bisa disebut dengan the lunge. 3. Dada diputar dengan menaikan lengan ke depan atas sehingga bahu sebelah kanan atau kiri maju ke depan. Selanjutnya ada latihan fisik yang dapat mendukung lari jarak pendek. Yang pertama itu adalah latihan lari zigzag squat untuk meningkatkan kelincahan. Jika melakukan latihan fisik tersebut, maka kemampuan tubuh untuk melakukan perubahan gerak dengan tanpa hilang keseimbangan. Yang kedua adalah latihan bersepeda. Selain untuk meningkatkan stamina, bersepeda juga bisa membuat seseorang bergerak lebih cepat. Yang latihan ketiga yaitu berdiri dengan satu kaki atau jinjit, atau juga dengan sikap lilin, mengangkat satu kaki ke belakang untuk meningkatkan keseimbangan saat lari jarak pendek. Panitia atau juri apa saja yang dilakukan dalam satu lomba atletik lari jarak pendek. Dalam perlombaan ada beberapa petugas atau juri yang bertindak mengawasi jalannya permainan agar tidak terjadi kecurangan atau kekeliruan penilaian. Yang pertama yaitu pengawas lintasan. Mengawasi lintasan yang akan digunakan untuk perlombaan. Yang kedua, pengawas lomba. Kerjanya untuk mengawasi saat jalannya perlombaan pada lintasan yang digunakan. Yang ketiga, ada juri hakim. Tugasnya sebagai penengah atau pemutus keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat kita lomba. Yang keempat, ada juri waktu. Tugasnya untuk mencatat waktu hasil dari pelari yang telah memasuki finish atau lomba lari. Yang kelima, ada juri foto. Kerjanya untuk mendokumentasikan gambar-gambar jalannya perlombaan dan pelari yang akan melewati garis finish sebagai bukti hasil dari perlombaan. Yang keenam, ada juri kedatangan. Petugas yang mencatat kedatangan pelari yang pertama. Biasanya di posisi ini terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dipertanggungjawabkan untuk mencatat kedatangan salah satu pelari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.